Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bucin Nema. Ya, kali ini di episode ini gue sendiri. Mungkin kalian banyak yang bertanya, kemana sih Kak Rani itu kemana? Dia sebenarnya ada, tapi di sana yang megang kamera. Jadi nggak selalu kita berdua. Ada kalanya kita sendiri-sendiri nge-review film. Dan kali ini kebetulan film atau cerita series yang mau gue bahas itu adalah tentang genre yang mungkin lebih masuk ke gue dibanding Rani, jadi gue aja yang bahas. Tapi ini sebenarnya Rani juga suka, cuman dia kali ini berperan sebagai campers. Jadi kita akan membahas sebuah series di Netflix yang berjudul The Uncanny Counter. Film ini tentang sekumpulan para jaket merah. Jadi itu ada seperti geng. 제가 우리 식구보다 우리 조직 언니네 파. Mereka ini adalah sebuah sekumpulan counter namanya. Itu adalah seperti malaikat maut. Jadi mereka itu memiliki misi untuk menghentikan iblis yang datang ke bumi dan mengirimnya kembali ke alam baka. Gue pengen ngasih tahu dulu sebelumnya kalau series ini sebenarnya masih ongoing, jadi belum tamat sama sekali di Netflix. Sampai video ini dibuat, ini sudah episode keempat, dan mungkin sebentar lagi episode 5-nya akan tayang. Di Netflix itu, The Uncanny Counter itu tayang sekitar hari Sabtu dan Minggu. Untuk jamnya itu, kemungkinan itu gue lupa pastinya, tapi yang pastinya adalah menjelang malam hari. Bagi kalian yang belum nonton, mungkin ini akan sedikit spoiler bagi kalian, tapi gue ingin ngasih gambaran kalau film ini bercerita seperti film superhero. The Uncanny ini melawan iblis yang merasuki manusia. Jadi kalau iblis itu udah merasuki manusia atau sebagai inangnya manusia ini, nanti jika iblis itu membunuh manusia lain, iblis itu akan semakin kuat levelnya. Dan di cerita The Uncanny Counter ini, sebuah setan atau makhluk jahat, roh jahat yang merasuki tubuh manusia itu memiliki beberapa level ya. Kalau nggak salah ada 4 level. Level 1, 2, 3, dan 4 yang tertinggi. Dimana level 1 itu berarti iblis tersebut belum membunuh manusia. Dan level 2 kalau dia sudah membunuh 2 atau 3 manusia. Dan level 3 itu mungkin setelah dia membunuh beberapa manusia. Dan level 4 itu belum ada sih di cerita ini. Oke, kita masuk ke sinopsisnya langsung. Jadi terjadi kecelakaan yang menewaskan satu keluarga, dan kebetulan satu keluarga itu adalah ada satu anak kecil, di mana anak kecil itu bernama Song Moon, yang nantinya 7 tahun ke depan kita akan bercerita tentang si Moon ini yang sudah meranjak ke usia sekolah SMA. Di awal-awalnya ini Song Moon itu belum sama sekali menjadi anggota counter. Kebetulan di saat yang nggak jauh sebelum Song Moon jadi anggota counter, salah satu personil counter tersebut mati dibunuh iblis level 3. Jadi satu arwahnya itu namanya adalah Wigen. Dia harus mencari inang baru untuk menjadi seorang counter. Nah kebetulan nih si Wigen ini nanti dia merasuki yang namanya Song Moon tadi, anak remaja tadi, sehingga Song Moon dapat kekuatan super layaknya superhero. Itu kenapa gue bilang genrenya seperti superhero. Nah selain si Song Moon itu sebenarnya ada 3 karakter counter sebelumnya, yaitu senior-seniornya. Itu yang pertama itu ada dari Nyonya Chow, terus si Motak, dan juga satu lagi cewek yang namanya Hana. Oh ya, sekedar informasi buat kalian yang tidak suka dengan pembunuhan atau darah berceceran, ini sangat tidak direkomendasikan. Tapi buat kalian yang suka kekerasan, pembunuhan, darah-darah bercak di mana-mana, kalian boleh nonton video ini. Sebenarnya ceritanya itu biasa aja sih menurut gua, karena itu sudah seperti pola film superhero lainnya, dimana ada anak yang culun di SMA-nya, dibully, dan dia dapat kekuatan super tiba-tiba dan mengalahkan pembulinya tersebut. Sebenarnya udah banyak sih yang pakai tema seperti ini, tapi di Uncanny Counter ini agak berbeda. Dia bukan karakter yang culun dan terbulinya, tapi dia memiliki teman yang suka dibully oleh para preman-preman di sekolahnya, dan dia membantu temannya ini untuk tidak diganggu lagi sama para pembulinya. Nah ada satu adegan yang menurut gue paling seru banget, itu kemungkinan di episode 3 akhir atau 4 awal itu.
itu ada satu adegan scene yang gua suka banget, dimana para pembulinya itu dia ketangkep di kantor polisi, dan kebetulan satu pembulinya itu ada anak dari wali kota. Jadi itu udah menggambarkan kerumitan pemerintahan di Korea, di tepatnya di salah satu kota yang namanya kota Jongjun mungkin kalau gua nggak salah. Jadi wali kotanya itu memiliki anaknya itu menjadi seorang bully. Nah itu tadi scene terbaiknya. Tapi gue pengen kasih tau lagi kalau counter ini sebenarnya kalau dia lagi tidak bertugas untuk berburu roh jahat atau belum menemukan ada roh jahat yang berkeliaran di sekitar kotanya itu, the counter ini memiliki alibi sebagai penjual kedai mie. Jadi kalau dia lagi nggak ada kejahatan, dia berjualan mie di salah satu kedai, dimana mie-nya itu terkenal enak dan sampai membuat antrian yang panjang banget. Dan bukanya juga suka-suka. Jadi kalau lagi ada makan di situ nih loh, tiba-tiba ada roh jahat yang datang, kan ketahuan tuh sama salah satu anggotanya. Nah udah tuh dia langsung siap-siap pergi keluar dari kedai. Oke, jadi ini yang kalian bakal tunggu-tunggu, gimana sih penilaian gua terhadap film Counter, The Uncanny Counter ini. Yaitu gua akan kasih nilai The Uncanny Counter itu nilainya adalah 8. Kenapa gue kasih tinggi juga 8 itu karena film ini tuh semacam film superhero tapi dibungkus oleh adegan-adegan yang cukup kejam, darah kemana-mana, dan juga ini bukan superhero biasa karena dia melawan yang namanya iblis, setan langsung yang masuk ke tubuh manusia. Kenapa sih kalian harus nonton series ini? Yang pertama itu karena series ini belum tamat. Ini baru sekitar 4 episode, jadi kalian gak bakal ketinggalan untuk hype-nya cerita series ini jika kalian sedang ngumpul-ngumpul pasti nih, karena gue yakin series ini bakal keren ke depannya. Baru 4 episode aja udah keren banget menurut gue, jadi kalian wajib tonton semuanya. Oke, cukup sekian aja review dan pandangan pertama gue tentang series The Uncanny Counter ini di Netflix. Buat kalian yang belum nonton, cepet nonton. Buat yang nggak nonton dan yang nggak tertarik, di skip aja, karena nggak semua orang suka genre yang sama dengan gua. Cukup sekian dulu video Bucinema kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Lutfi Fadila undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.